Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah hari Senin 23 Februari 2025. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang petunjuk-petunjuk agama agar kita semua beroleh apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Semua orang sama bermimpi, berharap, mengidam-idamkan sesuatu yang sama, yaitu bahagia and sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu didambakan oleh setiap orang yang sehat, setiap orang yang normal, yang waras. Pengen uripe seneng, ya, sejahtera cukup, hartanya cukup, itu sejahtera. Seneng, atine damai, tentram. Jadi ada dua hal, bahagia dan sejahtera. Bahagia tercukupinya dari hal-hal yang bersifat non materi. Kalau sejahtera tercukupinya karena hal-hal yang bersifat materi. Maka pengen urip seneng KBU berharta, ya, bahagia sejahtera. Agama sudah memberikan petunjuk bahwa yang pertama, kita ini termasuk bangsa manusia, itu adalah makhluk Allah. Dan Allah menciptakan makhluk bukan hanya manusia. Yang nampak nih, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, gunung, matahari, benda-benda yang dapat dilihat sekarang ini adalah makhluk-makhluk Allah. Dan makhluk yang tak terlihat, iblis, setan, jin, malaikat. Untuk setan berkembang. Dalam bahasa sehari-hari ada yang namanya dedemit, gondoruo, tuyul, merkayangan, apalagi pocong. Ini pengembangan dari makhluk namanya setan yang tidak kelihatan oleh kita. Lah, makhluk-makhluk yang demikian banyak ini, bersyukurlah bahwa kita ini dipilih, diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang sempurna, karena diberikan organ tubuh hati dan pikiran. Kesempurnaan ini dapat diwujudkan, dapat terlihat manakala kita berilmu dulu, mempelajari ilmu. Karena apa? Kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nih diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah kepadanya. Untuk memahami ibadah itu apa, kalau warna-warnanya apa, kalau bentuk kayak apa ibadah itu, maka kita wajib menuntut ilmu. Berilmu, belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu wajib muslim lanang and muslim wadon. Dilanjutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Utlubul ilmi walau karena di sini. Tuntutlah ilmu walaupun harus berangkat ke negeri Cina. Begitulah perintah agama untuk kita mencari ilmu. Sebab apa? Makhluk yang namanya manusia yang sempurna itu dilengkapi dengan perlengkapan hidup. Badan, matanya dua, telinganya dua, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, hatinya, paru-parunya, semuanya di situ ada komplit. Ini organ-organ tubuh ini harus difungsikan. Dan untuk memfungsikannya harus tahu apa fungsi-fungsi tadi. Mulut untuk apa? Mata untuk apa? Maka tuntunannya adalah ilmu. Kita berilmu. Jangan sampai apa gebrage. Cangkem baru ngecaprak baik. Mata baru melotot baik. Sehingga apa yang dilihatnya pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa yang diucapkannya adalah hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu mencari ilmu itu sangat utama agar gerakan-gerakan kita semuanya itu berpedoman kepada agama, tuntunan-tuntunan agama. Termasuk pengen seneng, pengen sejahtera. Ya dengan agama. Karena kita sama-sama seluruh kaum muslimin khususnya muslimat sama-sama keinginannya dipanjatkan oleh doa. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan jauhkan dari api neraka. Itu setiap hari kita panjatkan. Harapan kita, keinginan kita, impian kita itu. Pengen bahagia, pengen sejahtera. Dan ini agama memberitahu bahwa orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah orang soleh solehah. Bakal anak soleh, bak wadon solehah. Orang-orang soleh inilah yang akan beroleh, yang akan menjumpai, akan mengecap atau akan menikmati kebahagiaan itu dunianya dan akhiratnya. Dan orang soleh-soleh itu adalah orang yang sukses, berhubungan baik, berhubungan dengan yang lebih baik, menjalin hubungan yang terbaik. Yang pertama, hablum minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah beres, hablum minanas beres. Ibarat mata uang 100.000. Sebelah bergambar Soekarno-Hatta, sebelahnya tulisan Bank Indonesia 100.000 rupiah. Bila duit itu hanya sebelah saja gambarnya ada, hanya gambar Soekarno-Hatta saja, sebelahnya kosong, maka ini belum kategori soleh. Atau sebaliknya, hanya ada gambar Bank Indonesia dan tulisan 100.000 rupiah. Sebelahnya tidak ada gambar Soekarno-Hatta. Ini juga beli payo, tidak laku, alias dalam bahasa umumnya belum dikategorikan sebagai orang soleh. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan
yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh kita semua kaum muslimin muslimat, maka berlomba-lombalah, berdoalah pada Allah agar kita ini dipilih menjadi orang soleh soleha, berhubungan baik dengan Allah. Contohnya satu aja, melaksanakan sholat dengan baik, dengan yang terbaik, rutin, istiqomah, mati, maka hablum minallahnya beres. Berat. Setiap hari Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, sujud sama Allah. Isya sujud, subuh sujud. Nah, yang sungil itu waktu subuh. Ya, subuh itu sungil sekali. Karena banyak terlena di kekepini setan sampai tidak sholat subuh, sampai bangunnya kawanan, bahkan ada bangunnya sampai jam 9. Nah, ya, naudzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini gagal, pasti gagal untuk mencapai predikat soleh. Soleh yang pertama, hablum minallah beres, sholatnya beres. Hablum minanas, berhubungan dengan baik dengan sesama manusia beres. Baik, terlebih kepada kedua orang tua. Orang tua nomor satu kan. Sebab Allah sendiri dapat meridhoi seorang itu ngikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Kalau dengan orang tuanya tidak baik, Allah tidak akan ridho sampai bagaimanapun. Makanya agama menuntun yang pertama hablum minal beres, hablum minanas beres, dengan orang tua beres. Jangan sampai tidak beres. Bahayanya nanti akan dirasakan oleh anak-anak itu sendiri yang tidak beres berhubungan dengan orang tua. Diam saja ya kepada orang tua itu sudah gak beres. Apalagi melawan, amat sangat tidak beres. Jadi diam, orang gawe seneng ning wong tua itu kategori durhaka. Ingat, hati-hati. Beli gawe seneng lu durhaka. Apa lebih ngelawan itu durhaka and durjana. Coret, tidak akan menemukan bahagia, tidak akan menjumpai bahagia di dunianya apalagi di akhir. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita tuntut ilmunya. Apa itu soleh? Apa itu soleha? Apa itu hablum minallah? Apa itu hablum minannas? Karena apa? Untuk keselamatan kita sendiri. Jangan jadi orang bodoh ledoh, goblok. Karo wong tua bleger bae, apalagi berniat gawenya nyeneng. Tudungu. Percuma. Bertambah umur, bertambah panjang, bertambah dalamnya akan ditempatkan di neraka. Kalau jahanam jelas itu orang-orang kafir. Orang-orang yang durhaka, durjana dengan orang tua itu neraka yang paling bawah. Dan di dunia tidak akan selamat. Di dunia saja tidak akan menjumpai bahagia. Sulit, susah, sengsara. Dari waktu ke waktu. Kenapa? Durhaka dengan orang tua dibayar kontan di dunia ini. Oleh karena itu kepada 9 anak-anakku semuanya dengan 3 menantunya, sayangilah dirimu sendiri, cintailah dirimu sendiri dengan memuliakan, menghormati kedua orang tuamu. Tidak ada orang tua yang salah. Dilahirkan
anaknya sendiri, masa kita mau mengutuk atau mau merosokkan pejurang yang buruk? Tidak mungkin orang tua yang sehat. Oleh karena itu, kebalikannya, apa yang sudah aku perbuat untuk orang tuaku, apa? Sampai kaplak tua begini, apa? Wisnya nyeneng apa? Wis pada kawinan, sudah menikmati surga dunia, apa yang kau berikan kepada orang tuamu? Wisnya nyeneng apa? Ini jangan diem-diem saja. Waktu akan berjalan terus. Dan ingat, kematian di depan kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan mati. Tidak harus tua, yang bayi ceprot mati pirang-pirang. Tidak harus sakit, ya, wong sehat waras pada modar itu banyak. Oleh karena hati-hati dengan hidup kita ini. Bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah? Salatnya yang bagus. Yang kedua, bagaimana menyenangkan orang tua. Untuk keselamatan kita sendiri, menunjukkan cinta kita pada dirinya sendiri. Dan ingat bahwa kalau anak laki-laki, surganya sama ibunya. Hati-hati. Kalau surganya dilecehkan, apalagi digawe lara weteng, hancur. Yang kedua, surganya istri-istri, wong wadon kabeh, itu ada pada suaminya. Maka taatlah kepada suami, dan suami sayanglah kepada ibunya. Beres, semuanya berangkat ke surga semuanya. Tapi kalau ada istri-istri atau perempuan-perempuan durhaka yang mempengaruhi suami-suaminya untuk berlawan, ya, kepada orang tuanya, ini jelas istri durhaka, pecat. Ini akan menyengsarakan anak cucu dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekali lagi, wong wadon kabeh yang bersuami mempengaruhi suami untuk hal yang tidak baik, hubungan dengan keluarganya, pecat saja sudah. Masih banyak ribuan wanita-wanita yang dapat mendampingi hidup untuk berjalan menuju surga Jannatun Naim. Demikian tausiah pagi di Masjid Al-Muhajirin. Ya, semoga dapat dipahami. Dipahami gimana? Allah pahamkan. Semoga Allah pahamkan. Kalau orang udah mau paham, ya nggak mau dengar, nggak mau melotot, nggak mau perhatikan. Karena manusia itu sendiri tidak dipilih Allah. Jadi ini ada kata-kata contoh, rumahnya parek karo masjid, berpuluh-puluh tahun beli datang ke masjid. Yang rumahnya jauh, wah, begitu adzan mengejar, ngebut, naik motor apa, berkendaraan sampai ke masjid. Yang rumahnya parek, ya, beleger baik. Apa kata ulama? Allah tidak memilih makhluk itu beli judi. Dalam bahasanya, isun beli judi. Keramiknya lantai saya disujudin wong model mokono beli judi. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang-orang sudah tidak dipilih Allah menjadi orang buruk, ya naudzubillah. Ya, oleh karena mari kita berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik, do the best, be the best, ya, terutama hablum minallah, kepada Allah dengan sholat yang terbaik. Yang kedua, berhubungan baik dengan orang tua, gawe seneng wong tua, merupakan kunci daripada sukses dunia akhiratnya. Bila salah kata karena kebodohan, bila baik semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan doa kifat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.